Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kegiatan materi pengenalan kurikulum 2013 yang berlaku di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Anakku sekalian, saya sedikit memperkenalkan diri kembali. Ini adalah kurikulum vitae saya. Ini nama Ahmad Muzammil, tempat tanggal lahir Bangkalan 10 Juni 1975. Jabatan saya kebetulan anakku sekalian, karena jabatannya tidak ada yang abadi, semuanya serba kebetulan dan kepercayaan dari pihak yang berwenang. Ini kepala sekolah. Ini tahun ini saya menjabat sebagai Wakasek kurikulum. Ya, yang sangat berkepentingan kepada anakku sekalian ketika proses pembelajaran berlangsung, proses pendidikan berlangsung. Mengajar, mengampu mata pelajaran PPKN, kontak personnya artinya ini ada bisa telepon dan WA. Ini alamat email saya. Silakan anakku sekalian yang apabila ada sesuatu, ada hal yang perlu dipertanyakan, dikonfirmasikan, bisa melalui nomor HP dan email yang sudah saya tampilkan. Kita lanjut. Baik, kita mulai. Sekilas tentang kurikulum 2013. Anakku sekalian, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berorientasi pada usaha penyiapan lahirnya generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Jadi, sejarah atau maksud dan tujuan adanya kurikulum 2013 ini agar Indonesia ini punya generasi generasi emas yang puncaknya diperkirakan pada tahun 2045. Sehingga kalau sekarang 2020 masih kurang 25 tahun lagi. Nah, apabila kalian sekarang ini masih jenjang SMA dengan menempuh pembelajaran di kurikulum 2013, maka harapannya kalianlah yang akan menjadi generasi emas itu, yang menjadi pemimpin-pemimpin emas di Indonesia di masa yang akan datang. Generasi Indonesia yang memiliki kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Artinya, anak sekalian, kurikulum 2013 ini lahir selain untuk melahirkan generasi emas di beberapa puluh tahun yang akan datang, juga generasi Indonesia yang emas itu akan memiliki seperangkat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai oleh kalian semua, sehingga nanti menjadi orang-orang hebat, menjadi insan kamil kalau istilah di agama itu. Ya. Dengan demikian, anakku sekalian, kurikulum 2013 ini menjadi media, menjadi alat, menjadi sarana untuk menumbuh suburkan berbagai kompetensi agar menjadi bekal bagi anak-anak Indonesia yang dapat bersaing di kancah peradaban dunia. Harapan besarnya, tujuan besarnya dari diberlakukannya kurikulum 2013 ini agar kalian semua, anak-anak Indonesia ini, bisa bersaing di kancah peradaban dunia internasional. Karena untuk bisa bersaing di kancah peradaban dunia internasional itu harus memiliki berbagai kompetensi. Apa kompetensi itu? Kemampuan, harus menggunakan atau menguasai berbagai kemampuan, berbagai kompetensi agar tidak kalah saing, bisa sejajar dengan anak-anak di seluruh dunia. Kurikulum 2013, anakku sekalian, merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang diwajibkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran.
Jadi kurikulum 2013 ini tujuan yang lainnya adalah bagaimana siswa atau peserta didik itu atau anak-anak Indonesia ini bisa memiliki karakter dan memiliki kompetensi untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi intinya di dalam kurikulum 2013 itu kalian semua dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Tidak harus bergantung kepada guru. Lebih-lebih zaman sekarang, zaman modern, zaman globalisasi, modernisasi, semua informasi bisa diakses di media sosial. Selain itu, anak-anakku sekalian, kurikulum 2013 dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik, mempersiapkan para siswa, mempersiapkan kalian semua agar menjadi orang yang memiliki kemampuan hidup yang dilandasi dengan keimanan, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Itu sasaran akhirnya begitu. Jadi dengan kalian mengikuti pembelajaran yang berlandaskan kurikulum 2013, kalian semua dipersiapkan agar menjadi orang yang beriman. Imannya kuat, orang yang produktif, artinya bisa menghasilkan segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang lain. Kreatif, artinya tidak harus ketergantungan pada hal-hal tertentu. Inovatif juga hampir sama seperti itu, artinya bisa berinovasi, bisa membuat sebuah terobosan-terobosan. Afektif, artinya kalian punya sikap yang bagus serta mampu berkontribusi, memberikan sumbangan yang baik kepada bangsa dan negara Indonesia. Hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh para peserta didik dalam kurikulum 2013? Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di dalam kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada istilah peminatan, anak-anak sekalian. Yang kedua ada istilah lintas minat. Yang ketiga ada istilah pendalaman minat. Apa saja penjelasan atau perbedaan masing-masing poin ini? Ya, mari kita ikuti penjelasan saya. Oke. Yang pertama, anak sekalian, apa itu peminatan? Peminatan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh peserta didik, oleh kalian semua, untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA atau di MA. Ya. Karena anak-anakku sekalian, kurikulum di SMA dan di madrasah aliyah ini sama. Bedanya kalau di madrasah ada tambahan pelajaran-pelajaran kelompok mapel agama. Seperti itu. Untuk mapel-mapel umum semuanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi anak-anakku sekalian, nanti setelah kegiatan MPLS ini usai pada waktu hari Kamis lusa, anakku sekalian nanti akan diumumkan untuk melihat pengumuman. Kalian semua nanti masuk ke peminatan yang mana, IPA apakah IPS, karena kalian kan sudah mengikuti tes AQ. Itulah nanti yang menjadi pedoman, menjadi patokan oleh sekolah, apakah siswa ini bisa masuk ke peminatan IPA atau ke jurusan IPA, ataukah sebaliknya bisa masuk ke jurusan IPS. Semuanya ini sangat bergantung pada bakat, minat, kemampuan. Dari mana sekolah bisa melihat? Satu dari tes AQ, salah satunya seperti itu, anak sekalian. Jadi kalian semua memilih jurusan atau masuk ke peminatan atau jurusan IPA ataupun IPS, semuanya untuk persiapan melanjutkan
ke perguruan tinggi. Contoh, jika kalian ingin masuk ke kedokteran, maka kalian mau tidak mau harus masuk ke peminatan IPA. Jika kalian ingin menjadi karyawan bank, lebih baik kalian masuk ke peminatan IPS ataupun yang lain. Itu sekedar contoh anakku sekalian. Nah, apabila nanti kalian masih bingung, bisa kalian berkonsultasi kepada bersama orang tua ke sekolah dengan guru bimbingan konseling anakku sekalian. Itu tentang apa itu peminatan. Yang kedua, apa itu lintas minat? Lintas minat merupakan pilihan peserta didik yang diberikan oleh sekolah untuk memilih kelompok mata pelajaran atau mapel pilihan di luar kelompok peminatannya. Maksudnya anak-anakku sekalian, kalian misalkan jurusan IPA atau jurusan IPS. Sekolah memberikan keleluasaan kepada kalian untuk memilih mata pelajaran di luar IPA dan atau IPS. Seperti itu. Misalkan si A misalkan memilih peminatan atau jurusan IPA, maka lintas minatnya tidak boleh mengambil mapel-mapel yang ada di IPA, harus mengambil mapel yang di luar IPA. Mapel peminatan IPA itu kan terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi. Maka tidak boleh mengambil ini, harus mengambil di luar itu. Mengambil di IPS. Apakah sosiologi, apakah ekonomi, apakah geografi ataupun sejarah. Nah, di sekolah kita anakku sekalian, kita punya program lintas minat itu ada 2 untuk kelas 10. Yang IPA ini adalah mapel geografi dan bahasa dan sastra Inggris, sedangkan yang IPS ini adalah biologi dan sastra Inggris juga. Nanti untuk penjelasan secara detail, secara rinci bisa kalian ikuti di tabel nanti, di tabel struktur kurikulum. Lah, Pak, bagaimana kalau saya tidak senang kepada mapel-mapel itu? Secara program harus kalian tempuh tuh di sekolah kita. Namun apabila kalian ada yang sangat berminat, artinya suka, mampu di fisika misalkan atau di matematika, maka kalian bisa mengikuti apa yang namanya pendalaman minat anak-anak sekalian. Jadi selain peminatan, ada lintas minat, ada pendalaman minat. Apa pendalaman minat? Yaitu kesempatan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik di atas peserta didik yang lain untuk mendalami mapel pada kelompok peminatannya. Maksudnya begini anak-anak sekalian. Ada siswa tertentu di peminatan IPA, di jurusan IPA, sangat mampu, sangat pintar di mapel matematika daripada peserta didik yang lain. Maka anak ini disarankan dan sangat diperbolehkan untuk mengikuti pendalaman minat kepada guru matematikanya. Sebaliknya apabila di IPS ada siswa yang sangat mampu, sangat berbakat di mapel ekonomi, maka disarankan dan sangat dianjurkan untuk mengikuti atau melakukan pendalaman minat mapel ekonomi kepada guru-guru ekonomi. Seperti itu anak sekalian. Jadi itu perbedaannya peminatan, lintas minat, pendalaman minat. Tuh, semoga ini bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan di forum ini. Nah, kita lanjutkan anakku sekalian. Sekarang materi struktur kurikulum. Struktur kurikulum di jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA atau MA, ini terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran wajib. Yang kedua, ada kelompok mata pelajaran peminatan. Ya.
kelompok mata pelajaran wajib ini ada dipecah lagi, ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, sedangkan kelompok C itu adalah mata pelajaran pilihan. Ya. Kelompok peminatan yang terdiri dari atas matematika, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Anakku sekalian, itu sekilas tentang struktur kurikulum. Nah, apa itu mata pelajaran wajib? Kelompok mata pelajaran wajib, anakku sekalian, merupakan bagian dari pendidikan umum, yaitu pendidikan bagi semua warga negara yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat, dan bangsa. Jadi di dalam struktur kurikulum di sekolah kita ini ada yang namanya mata pelajaran wajib. Ini untuk semua peserta didik, semua warga negara, dimanapun, pendidikan apapun, sekolah apapun. Contoh seperti pendidikan agama, seperti PPKN, seperti bahasa Indonesia, seperti ada matematika itu semuanya adalah pelajaran wajib yang di setiap sekolah satuan pendidikan itu pasti ada. Nah, ini contoh anak-anakku sekalian. Ini struktur kurikulumnya ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, kelompok A kan ada pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, 6 bahasa Inggris. Ini kelompok A. Ya. Kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, yang 10 bahasa daerah. Nah, apa bedanya kelompok A dan kelompok B? Kelompok A dan kelompok B ini, kalau kelompok A ini sudah ditentukan oleh pemerintah yang tidak boleh diotak-atik. Tetapi kalau yang kelompok B ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi sekolah masih bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Seperti itu anak sekalian. Ya, ini yang namanya kelompok mapel umum. Ya. Sekarang kelompok mata pelajaran peminatan anak sekalian. Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Jadi kalian ingin mau jadi apa, ingin kuliah kemana, di prodi apa, di jurusan apa, di perguruan tinggi nanti ketika kuliah, dimulailah dari sekarang anak sekalian. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau ingin masuk kedokteran harus masuk IPA, kalau ingin kalian bekerja di bank harus masuk IPL dan sebagainya, seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Nah, kalian masuk jurusan IPA, masuk jurusan IPS, ini dalam rangka mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kalian miliki. Nah, kelompok mapel peminatan. Ya, ini kalau peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau katakanlah MIPA gitu ya. Mapel peminatannya ini matematika, biologi, fisika, kimia. Jika kalau kalian misalkan tidak suka dengan matematika, tidak senang dengan biologi, tidak mampu di fisika, sudah tidak tahu sama sekali tentang kimia, maka sebaiknya kalian masuk ke peminatan IPS. Di IPS ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Seperti itu. Itu yang ada di sekolah kita anakku sekalian. Ya. Jadi yang Romawi 1, Romawi 2 ini adalah IPA dan IPS, dan di Romawi 3 ada lintas minat anakku sekalian. Lintas minat untuk MIPA, untuk jurusan IPA. Lintas minatnya ada geografi dan bahasa dan sastra Inggris. Seperti itu. Untuk lintas minat
jurusan IPS, biologi dan bahasa dan sastra Inggris. Jadi intinya di kelas IPA selain mapel umum ditambah mapel peminatan yang 4 mapel ini, ditambah nanti ada namanya mata pelajaran lintas minat yaitu geografi dan bahasa sastra Inggris. Sedangkan di IPS selain mapel umum tadi ditambah mapel peminatan yang 4 ini geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi, ditambah lintas minat yaitu biologi beserta bahasa dan sastra Inggris itu anak-anak. Dan ditambah ada BK. Ada BK, bimbingan konseling. Itu tentang struktur kurikulum anak sekalian. Nah, bagaimana caranya? Kriteria penentuan atau pemilihan peminatan sekalian. Ada 3 landasan yang menjadi kriteria pemilihan peminatan. Jadi seorang siswa atau kalian nanti bisa masuk ke IPA atau dimasukkan ke peminatan IPA, dimasukkan ke jurusan atau peminatan IPS. Yang paling utama, yang nomor 1 adalah hasil tes AQ anak sekalian. Jadi meskipun kalian berminat ke IPA, tetapi hasil tes AQ-nya ini tidak memenuhi kriteria atau memenuhi syarat untuk ke IPA, maka lebih baik saya sarankan kepada anakku sekalian peserta MPLS untuk masuk ke peminatan IPS. Begitu juga sebaliknya anakku sekalian seperti itu. Ya. Jadi yang paling utama adalah hasil tes AQ. Yang kedua, nilai rapot anakku sekalian. Nilai rapot. Nilai rapot ini nanti hanya sebagai pertimbangan sekolah untuk menentukan apakah di antara kalian ini bisa masuk IPA maupun IPS. Nilai rapot. Yang selanjutnya, nomor 3, pilihan berdasarkan minat seperti yang sudah kalian isikan di angket itu atau di kuesioner. Kalian ingin ke IPA ataupun ke IPS. Nah, itulah yang menjadi dasar atau kriteria seseorang siswa untuk bisa masuk ke jurusan IPA IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sekalian. Bagaimana kalau tidak sesuai? Ya. Misalkan sudah kadung masuk IPA, saya berubah pikiran, ya, ingin pindah. Boleh, silakan. Dengan syarat nanti tetap yang dilihat adalah tes AQ-nya seperti apa. Terus pendapat atau persetujuan orang tuanya bagaimana. Ya. Setelah tes AQ kita lihat, terus orang tua juga persetujuan orang tua bagaimana. Yang ketiga, mendapat persetujuan dari BK dan kepala sekolah. Persetujuan BK dan kepala sekolah ini tentunya melihat dari nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, apabila kalian misalkan tidak seret kedua-duanya, anak sekolah tidak seret kepada peminatan IPA dan tidak seret kepada peminatan IPS, maka seyogyanya atau seharusnya kalian tidak bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi karena harus memilih peminatan bahasa. Sedangkan di sekolah kita tidak ada peminatan bahasa. Namun anakku sekalian, betapapun di sekolah kita hanya dua peminatan atau jurusan IPA dan IPS saja, sebenarnya ini sudah mengakomodir kemampuan, sudah mengakomodir minat bakat para siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Ya, lebih-lebih lintas minat ini sudah ada bahasa dan sastra Inggris dan juga maupun yang lain sekalian. Baik, kita lanjut. Nah, di kurikulum 2013, bagaimana cara penilaiannya? Cara penilaian di kurikulum 2013 ini ada 3 penilaian Ibu sekalian. Yang dinilai adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, yang ketiga aspek keterampilan. Aspek pengetahuan anak-anak sekalian ini meliputi yang biasanya yang dijadikan acuan adalah tugas,
hasil ulangan harian, hasil penilaian tengah semester atau kalau dulu namanya kegiatan tengah semester, ya, atau UTS ya, ulangan tengah semester itu, dan PAS, penilaian akhir semester kalau dulu istilahnya UAS. Nah inilah aspek pengetahuan yang akan dinilai oleh para guru kepada kalian semua. Nah, saran saya agar kalian bisa tuntas di dalam mengikuti pembelajaran ini dari semua mapel, maka rajin-rajinlah kalian untuk mengikuti ulangan harian, mengumpulkan tugas, jangan lupa ikut kegiatan penilaian tengah semester dan kegiatan penilaian akhir semester. Itu yang harus kalian perhatikan tentang penilaian di aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, penilaian di aspek sikap ini meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Dari mana kita para guru bisa menilai? Ini dapat kita lihat dari perilaku kalian semua dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Terutama pada saat guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Jadi, maka saran saya adalah berhati-hatilah kepada kalian semua untuk bersikap, berperilaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, terutama di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Karena penilaian oleh guru pada saat itulah yang paling penting. Yang ketiga, aspek keterampilan. Apa saja yang dinilai pada aspek keterampilan ini? Ini meliputi kemampuan kalian dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan praktek. Kalau di lab bagi mapel-mapel tertentu yang melaksanakan kegiatan praktek. Presentasi atau setelah diskusi, biasanya para guru akan melakukan presentasi, mewajibkan kepada setiap kelompok, kepada setiap orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Itu yang dinilai keaktifan pada saat KBM di kelas. Jadi kalian pada saat mengikuti pembelajaran sering bertanya, sering menjawab, seperti pada kemarin yang aktif bertanya dapat hadiah. Itulah kira-kira gambaran tentang penilaian keterampilan Bapak sekalian. Ini sudah selesai alhamdulillah. Jadi saya kira apa-apa yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana pengenalan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, terutama kurikulum 2013 ini sudah saya sampaikan secara gamblang. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua untuk menempuh proses pembelajaran, proses pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi selama 3 tahun ke depan. Dan sekira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk para peserta sekalian. Mari kita, sebelum kita akhiri, saya masih memberikan kesempatan kepada anak sekalian untuk bisa bertanya tentang apa yang saya sampaikan ini. Dipersilakan. Mau dibatasi berapa pertanyaan, Pak? Biasa nomor 3 atau 3. Oke. Maaf ya. Saya memberikan kesempatan kepada anak sekalian. Saya kasih kuota 5 penanya. Ya, saya kasih 5 penanya. Silakan. Nah ini ada pertanyaan dari Amira. Amira bertanya, dari kelompok 7 ya Amira ya.
jika ingin menjadi dokter, tapi kita masuk IPS, apakah tetap bisa menjadi dokter atau tidak bisa? Nah, anakku sekalian, idealnya untuk bisa masuk ke kedokteran, ini harus wajib hukumnya masuk ke peminatan IPA. Ya. Bagaimana jika masuk IPS tapi ingin tetap menjadi dokter? Maka anak Amira harus mengikuti lintas minat atau pendalaman minat di mapel-mapel IPA. Tetap. Jadi 4 mapel IPA itu harus diikuti oleh Amira dan peserta yang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari Soleh Abdijaya. Kelompok 7 juga. Pak, apakah kurikulum 2013 sesuai dengan filosofi kurikulum pendidikan? Mohon penjelasannya, Pak. Iya dong, ya. Ya. Kurikulum 2013 ini sangat sesuai dengan filosofi kurikulum pendidikan. Kenapa? Karena di dalam kurikulum 2013 ini yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran utama adalah sikap anak-anakku sekalian. Ya. Mengapa kok sikap? Karena bangsa kita ini seperti yang saya sampaikan kemarin, banyak sudah mengalami degradasi moral, sudah banyak mengalami kemerosotan moral, banyak mengalami atau menipisnya rasa nasionalisme dan sebagainya. Nah, untuk menjawab tantangan itu, maka dihadirkanlah oleh pemerintah kurikulum 2013. Jadi saya tegaskan kembali, filosofi kurikulum 2013 sudah sangat sesuai dengan filosofi kurikulum pendidikan yang ada di negara kita. Dan negara kita butuh kurikulum seperti ini, anak-anak sekalian. Baik, saya lihat dulu ada pertanyaan lain. Sudah 2 penanya. Yang ketiga, Hilman Ferdi, kelompok 4. Mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serentak di semua sekolah? Anakku sekalian, mengapa implementasi kurikulum 2013 ini terbatas dan tidak serempak? Ini memang sengaja oleh pemerintah dilaksanakan secara bertahap, anak-anak sekalian, karena tadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Ya. Karena untuk penerapan kurikulum yang baru ini butuh menggunakan kurikulum lama atau kurikulum 2006. Tidak ada sekolah yang tidak sekolah mulai dari jenjang 2013. Yang ketiga sekarang, Kholisul Ukhlis, kelompok 3. Apa itu generasi emas Indonesia? Generasi emas 2013, harapannya Indonesia ini punya generasi emas, punya generasi yang luar biasa, punya generasi yang cemerlang, cerdas luar biasa, dan memiliki keterampilan atau kompetensi. Jadi tujuan kurikulum 2013 ini tidak hanya orang-orang yang benar atau orang-orang yang punya akhlakul karimah, punya sikap yang bagus, dan juga punya talenta yang mumpuni, sehingga dapat bersaing dengan warga negara dari negara lain, anak-anakku sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pertanyaan dari Ivan Pratama. Ini kok Ivan Pratama ya? Oh ya, ini Ivan Pratama, tapi namanya M. Afif Irfani, kelompok 4. Saya ingin bertanya, Pak, apakah setelah SMA ingin masuk ke polisi dan apa bisa, Pak? Mohon penjelasannya. Bisa, sangat bisa, anakku sekalian. Bisa dong. Jadi untuk polisi, anakku sekalian, semua peminatan, semua jurusan IPA dan IPS sama-sama bisa, tanpa terkecuali. Ya. Karena untuk menjadi polisi ini sifatnya umum, ya. Tidak mengenal ini jurusan IPA, tidak mengenal ini jurusan IPS, karena yang menjadi landasan adalah mapel umum, anak-anakku sekalian. Seperti itu, kelompok mata pelajaran umum. Jadi IPA IPS sama.
Tinggal satu lagi pertanyaannya, tinggal satu orang. Ini ada pertanyaan sama kan? Ini. Bisa. Baik. Dari kelompok 6, Muhammad Fattahil Alim, kelompok 6. Apa pesan Bapak untuk para generasi emas? Baik. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, sisanya nanti bisa japri ke saya atau melalui panitia karena waktu yang terbatas anak sekalian. Pesan saya untuk generasi emas, untuk para kalian calon-calon generasi emas, berusahalah untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi dengan sebaik mungkin, dengan berbagai kemampuan talenta yang kalian punya. Tunjukkan kepada kami, kepada Dewan Guru, kepada sekolah bahwa kalian punya kemampuan, punya talenta, punya bakat di bidang tertentu sehingga kami bisa mengarahkan sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian atau talenta yang kalian punya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti semua ketentuan yang telah disusun, yang sudah ditentukan oleh sekolah. Insya Allah kalian akan menjadi generasi-generasi yang mumpuni, generasi emas yang bisa diandalkan di masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa jangan patah semangat betapapun kondisi kalian seperti apa, kondisi ekonomi orang tua seperti apa, kondisi kalian secara fisik seperti apa. Jangan putus asa, karena keputusasaan itu akan menurunkan mental kalian semua untuk meraih cita-cita. Ada istilah Arab itu manjada wajada. Siapa yang berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses, akan berhasil. Jadi pesan saya kepada anak sekalian, tidak ada yang tidak mungkin apabila kalian berusaha dengan baik. Betapapun kondisi kalian, baik ekonomi, fisik dan sebagainya seperti itu. Jangan putus asa, karena setiap manusia lahir ini membawa kelemahan dan kelebihan. Kalian lemah atau kurang di bidang tertentu, tapi yakinlah bahwa Allah memberikan kemampuan, kelebihan di bidang-bidang yang lain, anakku sekalian. Sekarang itu, mohon maaf sekali kepada anakku sekalian, kepada para peserta yang tidak bisa saya baca pertanyaannya secara satu persatu. Namun semoga pertanyaan yang saya jawab ini mewakili aspirasi, mewakili pikiran-pikiran yang ada di benak kalian semua. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi ke Terima kasih kepada Bapak Muzammil. jangan lupa absennya. Jangan lupa absennya sambil diisi ya.